saya akan menjelaskan tentang apa sih itu mekanika atau mekanika teknik ya. Saya pernah menyampaikan ke Anda bahwa mekanika atau mekanika teknik itu sebetulnya pernah Anda dengar, pernah Anda pelajari, pernah Anda lihat ketika Anda belajar di fisika. Maka dikatakan bahwa mekanika atau mekanika teknik itu adalah cabang ilmu fisika ya yang berbicara atau membahas tentang keadaan diam atau geraknya dari benda-benda yang mengalami kerja atau aksi gaya. Ya, nah sekarang Anda pasti bertanya, Pak, kenapa Pak mekanika itu berbicara juga tentang diam? Kalau gerak sudah jelas ya. Nah sekarang saya ilustrasikan seperti ini. Anda pegang ballpoint. Anda tolong pegang ballpoint misalnya. Nah ballpoint itu supaya tidak jatuh gimana? Diam. Berarti misalnya Anda ujung ballpoint dipegang pakai tangan sebelah kanan, dan ujung ballpoint satu lagi dipegang pakai tangan sebelah kiri. Nah kemudian gimana caranya supaya ballpoint itu tidak bergerak ke kiri ataupun ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Nah berarti gimana caranya? Anda menekankan tangan kanan Anda dan tangan kiri Anda tekan sampai besar gayanya sama. Kalau besar gayanya lebih besar yang kanan, maka akan terdorong ke kiri kan? Kebalikannya, kalau yang kirinya besar akan terdorong ke kanan. Atau kalau tidak seimbang, maka akan bisa ada yang ke bawah di salah satu sisinya. Jadi supaya diam, tidak bergerak, maka gayanya harus sama. Nah itu berarti ada aksi gaya yang menyebabkan benda itu diam. Diam itu dalam artian berarti dalam keadaan kesetimbangan. Nah itu yang akan digarisbawahi. Nanti diam itu berarti dia berada dalam keadaan kesetimbangan. Kemudian yang kedua, di dalam mekanika itu kita akan mempelajari tentang gerak dari suatu benda. Benda itu bisa berubah, benda itu bisa bergerak. Nah, hati-hati dengan kata berubah atau bergerak. Kalau bergerak, dia bergerak tanpa ada perubahan ukuran dari bendanya, dimensi dari bendanya. Tapi kalau berubah, ya, ukuran atau dimensi dari bendanya akan berubah. Nah, semua itu bisa dalam keadaan kesetimbangan, diam, atau bergerak, atau berubah, itu karena pengaruh apa? Karena ada pengaruh, ini yang saya lihat di kursor saya, ada pengaruh kerja atau aksi gaya. Nah, inilah yang akan kita pelajari di mekanika teknik, dikaitkan dengan peralatan proses atau peralatan yang di industri kimia, gimana? Nah, peralatan-peralatan di industri kimia itu pasti akan mengalami diam, setimbang, akan mengalami pergerakan atau perubahan. Karena apa? Karena ada gaya. Gaya itu diakibatkan oleh apa? Salah satunya oleh massa. Isi dari benda tersebut, isi dari alat tersebut. Ya, misalnya suatu bejana, storage, Anda tahu kan storage itu alat penyimpan diisi dengan suatu fase cair, ya pasti itu akan menimbulkan beban, akan menimbulkan gaya. Nah itu akan bisa menyebabkan perubahan. Nah kalau kita berbicara tentang mekanika, ada tiga kita Anda lihat, mudah-mudahan jelas ya. Kalau tidak jelas langsung Pak, mohon diperbesar aja slide-nya tidak jelas gitu ya. Kalau tidak ada komentar saya lanjutkan dulu. Nah kalau kita berbicara tentang mekanika, ada tiga, ada rigid body, deformasi body, dan fluida. Nah, kalau rigid body, ini artinya rigid body ini adalah benda atau alat itu tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi tidak ada perubahan dimensi. Yang terjadi apa untuk di rigid body ini? Adalah terjadi dalam keadaan diam atau bergerak. Jadi bendanya itu tidak mengalami perubahan, tetap. Tapi nanti bisa dalam keadaan diam, setimbang, atau dynamic itu adalah dia bergerak. Nah, itu yang akan kita pelajari ya. Kita pelajari kalau kita menganggap benda itu adalah rigid, tidak mengalami perubahan. Kita lebih fokus nanti lebih banyak membicarakan tentang mekanika statik, tadi berada dalam keadaan kesetimbangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mekanika itu kita bagi menjadi yang kedua itu adalah deformasi body. Deformasi body ini kita menganggap gaya atau kerja itu mengakibatkan benda itu berubah. Ini deformasi itu berubah. Berubah dari sisi apa? Dimensi atau ukurannya. Ketika dia menerima kerja, ketika dia menerima gaya, maka benda itu akan mengalami perubahan bentuk dimensinya. Nah, itu yang kedua. Kalau di sini kita menganggap bentuknya tidak berubah, kalau di sini berubah. Nah, ini kita akan pelajari juga. Yang ini kita akan pelajari dalam keadaan rigid body, tapi khusus ke kesetimbangan, statis.
Dan yang kedua, yang mengalami deformasi atau perubahan. Dan yang ketiga, mekanika itu dipelajari untuk mekanika fluida. Jelas, di sini kan Anda pernah ngambil mata kuliahnya di teknik kimia, ada mekanika fluida. Berarti kita mempelajari pergerakan dari fluida yang wujudnya bisa dalam fase cair atau fase gas. Ini biasanya kalau mekanika fluida, fluida itu dibagi menjadi dua. Ada yang mampu mampat, ada yang tidak mampu mampat. Mana yang dipengaruhi oleh tekanan? Anda harus tahu. Ketika tekanannya naik, maka itu akan berubah yang mana gitu ya. Nah, ini tidak akan kita bahas lagi karena sudah Anda pelajari sebelumnya, ya. Oke, saya ingin menyampaikan yang berikutnya adalah materinya ini. Apa pentingnya mekanika statik? Tadi saya katakan, mekanika statik atau dalam keadaan diam atau keseimbangan itu buat apa sih? Nah, Anda bisa lihat dari gambar di depan. Ini hanya salah satu contoh saja, ya. Ini ada mobil nih, truk gitu ya. Dia dalam keadaan berdiri tapi nggak jatuh karena ada penyangga di belakangnya. Ini artinya apa? Setimbang. Diam dalam keadaan setimbang. Kalau tidak setimbang, apa yang terjadi? Jatuh. Bisa jatuh ke belakang, ke depan, ke kiri, atau ke kanan. Nah, ini pentingnya kita mempelajari tentang mekanika statik atau keseimbangan tadi. Sekarang kalau kita kaitkan dengan peralatan di industri kimia, peralatan proses, dia harus berdiri, nggak jatuh, tidak roboh. Nah, berarti kita harus bagaimana menghitung supaya dia tidak jatuh, tidak roboh, tetap dalam keadaan keseimbangan statis. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang mekanika statis atau keseimbangan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin menjelaskan di awal ini tentang perbedaan antara partikel dan benda tegar. Nah, apa itu partikel? Anda lihat di definisi di sini. Partikel adalah mempunyai suatu massa, namun ukurannya dapat diabaikan. Sehingga geometri benda tidak akan terlihat dalam analisis masalah. Jadi yang dipertimbangkan di sini hanya massa saja. Geometri benda ukurannya itu tidak dipertimbangkan. Contohnya gimana, Pak? Nah, saya buka contoh ini partikel. Anda lihat di sini ada gambar, ada mobil yang warna merah digantung. Dan di sebelah kanannya ada truk yang digantung juga. Nah, geometri dari mobil ini dengan truk ini berbeda ukurannya. Artinya geometri itu berbeda. Tapi kalau dalam perhitungan mekanika, apakah bentuk geometri ukuran ini akan berpengaruh? Jawabannya tidak. Karena ketika kita mau menghitung dalam mekanika, yang dibutuhkan adalah mobil ini memiliki massa atau gaya. Kalau digambarkan dalam gambar diagramatiknya dari mobil ini, Anda lihat ke gambar di sini. Jadi yang penting dia akan ada gaya ke bawah atau massa yang ke bawahnya berapa? Berapa kilonewton, berapa newton. Apapun bentuk geometrinya nggak berpengaruh, asalkan ukurannya berapa massa atau gayanya tahu. Ya, hal yang sama terjadi pada truk di sini. Dimensi truknya mau gimana pun nggak ada masalah, dia digantung, ada gaya ke atasnya, di sini ke atas sebelah kanan, dan ada gaya ke bawahnya. Ini akibat dari massa atau beratnya. Itu aja yang terpenting dalam perhitungan mekanika. Ini yang dikatakan dengan partikel. Ya, saya balik lagi. Sekarang apa yang dikatakan dengan benda tegar? Ini bedanya partikel dan benda tegar. Kalau benda tegar adalah kombinasi sejumlah partikel, yang mana semua partikel berada pada suatu jarak tetap terhadap suatu dengan yang lainnya. Jadi partikel itu adalah bagian dari benda tegar. Benda tegar itu terdiri dari beberapa partikel pada jarak tertentu. Nah, kesimpulannya itu. Nah, sekarang kita lihat di gambar di sini. Ya, ini adalah sama. Ada beban di sini 1. Ini ada beban di sini 2, ada beban di sini 3. Nah, antara beban yang 1, kedua, dan ketiga ada jaraknya. Di sini 2 meter, jaraknya 4 meter. Nah, ini yang dikatakan dengan benda tegar. Ya, ada masalah? Ada yang kurang terdengar atau gimana? Atau kurang jelas? Silakan Arif mau menuliskan kalau ada yang kurang jelas, baik suara ataupun oh ya, oke, nggak apa-apa. Silakan kalau sempat keluar mau masuk lagi, nggak apa-apa kalau gangguan. Saya lanjutkan ya. Nah, ini gambar yang sebelah kanan di sini adalah ini contoh dari benda tegar. Ini realnya, ini ada batang. Ya, ini ada batangnya. Kemudian ini beban-bebannya. Bebannya itu seperti kayak tangga. Ini 1, beban 1, beban 2, beban 3. Ini batangnya. Ya, yang bawahnya juga sama. Ini ada bebannya, ini jaraknya. Ini kalau direalkan, ini ada batang. Anda harus berpikir, kalau saya menyampaikan batang, nah seperti ini gambarnya, ini batang namanya. Bukan berarti itu selalu dikatakan sebagai balok. Nanti ke belakangnya saya akan banyak menyampaikan balok. Nah, kalau balok sudah jelas. Apa bedanya kalau saya menyampaikan batang dan balok?
Kalau balok itu adalah batang yang penampang kanan dan kirinya berbentuk segi 4. Kalau batang, Anda mengatakan batang saja, belum tentu penampang kanannya atau kirinya itu adalah segi 4. Bisa lingkaran kan penampangnya, maka itu dikatakan silinder. Bisa juga segitiga, bisa juga penampang lain yang simetris atau tidak simetris. Nah itu semuanya batang. Anda lihat, coba Anda lihat ini. Gambar ini, batang ini kan tidak segi 4. Kalau balok, saya katakan itu balok, berarti penampangnya adalah segi 4. Ya, ini adalah contoh benda tegar. Jadi benda tegar itu ada beban dan beban itu berada pada jarak tertentu pada batangnya. Ya, oke, saya lanjutkan di sini. Nah, di sini saya akan mereview sistem satuan. Loh, Pak Roni ngapain di perancangan proses kok ngomongin lagi satuan? Satuan kan saya sudah paham, betul. Nanti kita akan menggunakan satuan panjang, waktu, massa, gaya gitu ya. Nah, kenapa saya kupas lagi di sini? Saya hanya mengingatkan. Nanti dalam perhitungan atau dalam desain selalu akan menggunakan satuan-satuan yang tidak selalu menggunakan satuan sistem internasional ataupun satuan-satuan yang lain. Berarti Anda harus pandai atau sudah bisa mengkonversi. Saya bisa menuliskan satuan panjang dalam meter. Saya bisa dalam satuan in, bisa dalam feet. Massa pun bisa dalam gram, kilogram, atau pound. Ya, gaya pun bisa dalam newton ataupun dalam satuan pound force, pound mass gitu ya. Kalau massa dan gayanya, nah itu Anda harus bisa konversi nantinya. Jadi ini hanya mereview saja, mengingatkan Anda nanti harus satuan-satuannya harus tahu bagaimana mengkonversikannya. Oke, nah tadi saya sudah sampaikan ke Anda ya bahwa mekanika itu pergerakan, kesetimbangan, perubahan itu semuanya diakibatkan oleh gaya. Nah, sekarang apa itu gaya? Nah, gaya kalau dari hukum Newton 1, Anda sudah paham kan di fisika juga bahwa gaya F yang disimbolkan dengan F sama dengan M kali A. Di mana F itu adalah gaya dengan satuan kalau dalam satuan internasional Newton. Ya, kalau dalam satuan yang misalnya British pound force, ya, sama dengan massa dikali percepatan. Ya, silakan satuannya mau dalam satuan apa. Pak, ini bisa dalam percepatan gravitasi bisa nantinya. Ya, oke, ini hanya mengingatkan aja gaya itu adalah massa dikali percepatan. Itu aja. Nah, kemudian dari hukum Newton yang lain, ini diketahui bahwa kesetimbangan statis, katanya ini nih, pada kesetimbangan statis, artinya diam ya, besar gaya-gaya yang searah sumbu harus sama atau jumlah gaya-gayanya searah sumbu harus sama dengan 0. Nah, contohnya tadi, Anda memegang ballpoint, Anda tekan pakai tangan kanan, tangan kiri, itu arah gayanya searah apa? Searah sumbu X. Ya, kalau kita berbicara tentang sumbu, nah ini mohon diperhatikan oleh Anda. Saya gambarkan ya. Ini misalnya ada sumbu. Nah, biasanya yang Anda kenal kan sumbu itu hanya ini. Nah, ini adalah sebagai absisnya sebagai sumbu X, sedangkan ordinatnya di sini adalah sebagai sumbu Y. Nah, kalau kita berbicara saat ini, tidak hanya 2 sumbu, kita berbicara 3 dimensi. Ada 1 sumbu lagi. Nah, ini. Ini yang biasanya kita kenal dengan sumbu, misalnya adalah sumbu Z. Ya, jadi kita nanti berbicara kalau untuk 3 dimensi, ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Itu yang harus Anda perhatikan. Ya, Pak, kenapa kita membicarakan 3 sumbu? Karena nanti saya akan menggambarkan balok. Misalnya saya gambar balok ini. Ya, Anda tahu kan, ini mohon maaf ya kalau gambarnya nggak terlalu bagus. Ini ada baloknya. Nah, contohnya kan gini balok itu ya. Kalau gambarnya bagus mungkin ini. Nah, ini 3 dimensi nanti. Kan di sini ada panjang. Dimensi dari balok itu misalnya di sini adalah panjangnya. Kemudian di sini ada lebarnya. Di sini ada yang dikatakan dengan tingginya. Nah, ini adalah balok. Nah, panjang nanti identik dengan sejajar sumbu X. Kalau lebar berarti sejajar dengan sumbu Z. Kalau tebal nanti akan sejajar sumbu Y. Nah, apa kaitannya dengan yang di sini, yang saya sampaikan di sini? Ada kesetimbangan statis, katanya besar gaya-gaya yang searah sumbu harus sama. Atau gaya-gaya yang searah sumbu sama dengan 0. Misalnya saya beri gaya searah sumbu X, berarti searah sumbu X. Ini kan searah sumbu X ini. Pada balok ini saya beri arah gayanya searah sumbu X gini. Ya, saya tuliskan di sini adalah gayanya F misalnya. Ini X. Ya, menuju ke arah kanan dan satu lagi Fx-nya ke arah kiri.
Nah, saya buat seperti ini F-nya. Nah, sekarang gini, dia ditarik ke kanan, dia ditarik ke kiri. Supaya diam gimana? Berarti nilai Fx yang ke sebelah kanan harus sama dengan Fx yang ke sebelah kiri. Nah, ini yang dimaksud di sini nih, gaya-gaya yang searah sumbu harus sama. Nah, itu maksudnya supaya dia diam. Atau katanya jumlah gaya-gaya yang searah sumbunya sama dengan 0. Ini kan kalau sama, misalnya ini adalah sama dengan di sini 20. Saya tuliskan 20 Newton. Yang di sini pun harus sama, kan nggak mungkin kalau di sini 20, di sini 10, jadi ketarik ke sini dong. Ini harus 20. Nah, ini kalau dijumlahkan gaya ini dengan ini akan sama dengan 0. Jadi sama dengan 40 dong, Pak, kalau dijumlahkan. Tidak. Karena arahnya berbeda, satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti tandanya satu positif, satu negatif. Jadi kalau dijumlahkan 0. Maka biasanya dari hukum Newton di sini, ini yang perlu diperhatikan oleh Anda. Nanti akan keluar. Sigma jumlahkan gaya. Nah, di sini gaya searah sumbu, misalnya yang barusan, sumbu X sama dengan 0. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Nanti ditulis lagi terhadap sumbu Y. Kalau setimbang statis nanti harus ditulis lagi. FY di sini, nah, ini sama dengan 0. Berarti diam, gaya-gaya yang searah sumbu Y-nya sama dengan 0. Dan satu lagi, ini mohon maaf ya, saya agak susah menggambarkannya, tapi saya harus menggambarkan. Sigma di sini FZ. Nah, di sini FZ. Ya, FZ-nya di sini sama dengan 0 juga. Nah, itu semua itu berarti dalam keadaan kesetimbangan statis. Jadi kalau ada, ini jadi kunci nih untuk penjelasan-penjelasan berikutnya. Kalau berada dalam keadaan kesetimbangan statis, berarti jumlah gaya searah sama, bisa Fx-nya sama dengan 0, Fy-nya sama dengan 0, atau jumlah gaya yang searah sumbu Z-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah semuanya dari hukum Newton ini, yaitu berada dalam keadaan kesetimbangan statis. Ya, oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, saya berikutnya akan menjelaskan gaya itu apa saja sih? Nah, saya akan menjelaskan. Pertama, gaya itu adalah kita bagi menjadi dua, gaya tarik dan gaya desak. Kalau gaya tarik dan gaya desak bedanya apa? Gampang. Misalnya saya ada batang. Ini batang nih. Batang ini saya beri gaya ke kanan dan ke kiri. Yang ke kiri saya beri nama F1, kanan F2. Nah, yang dimaksud dengan gaya tarik itu adalah kalau arah gayanya itu saling menjauh. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ini gaya tarik. Ini berada dalam keadaan kesetimbangan statis. Berarti besarnya gimana yang barusan tadi saya jelaskan? F1-nya sama dengan F2. Nah, ini dituliskan di sini. F1 sama dengan F2 berarti ini berada dalam keadaan diam atau kesetimbangan statis. Kemudian yang kedua gaya desak. Gaya desak kebalikannya, gaya yang diberikan saling mendekat. F1-nya mendekat ke F2, F2-nya ke F1. Dan kalau ini berada dalam keseimbangan statis, berarti F1-nya sama dengan F2. Itu saja yang membedakan nanti. Jadi akan dikenal ada yang namanya gaya tarik dan ada yang namanya gaya desak. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Ada juga gaya itu kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang dikatakan dengan gaya luar dan gaya dalam. Nah, apa bedanya gaya luar dan gaya dalam? Nah, saya ambil contoh. Ini ada batang nih. Ini ada batang. Ya, batang ini saya tarik dengan gaya ke kanan P2 dan saya tarik gaya ke kirinya P1. Ya, kemudian di tengah-tengah batang ini saya potong. Ini dipotong. Maka yang terjadi apa ketika saya potong di tengah ini? Maka potongan sebelah kiri akan tertarik kan ke sebelah kiri karena ada gaya P1. Sedangkan potongan ke sebelah kanan akan tertarik oleh P2 ke sebelah kanan. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya potongan yang sebelah kiri dan kanan ini tetap dalam keadaan diam, seperti yang di atas, maka gimana caranya? Supaya tetap berada dalam keadaan keseimbangan statis yang ini dan ini. Maka untuk potongan sebelah kiri, kita tarik gaya. Nah, kita tarik gaya ke sebelah kanan. Saya namakan gayanya adalah F1. Supaya untuk yang potongan sebelah kanan itu tidak terus tertarik ke kanan, saya tarik dengan gaya F2 ke sebelah kiri. Nah, supaya ini nggak bergerak, lagi diam, berarti besarnya F1 ini harus sama dengan P1. Hal yang sama, P2 ini harus sama dengan P2 ini. Nah, gaya yang digunakan seperti itu untuk mengimbangi. Ini bisa dikatakan sebagai gaya luarnya, P1 dan P2 ini. Gaya yang mengimbangi gaya luar ini, itu yang dinamakan dengan gaya dalam.
Jadi gaya dalam itu gaya untuk mengimbangi gaya luarnya. Ini F1-nya, F2 ini gaya dalamnya. Ya, jadi F1 sama dengan P1, P2, F2 sama dengan P2, dan P1 sama dengan P2 berarti otomatis F1-nya sama dengan F2 kalau berada dalam keadaan keseimbangan statis. Nah, ini penjelasannya. Jadi pada saat keseimbangan statis, P1 sama dengan F1, P2 sama dengan F2, maka otomatis F1 sama dengan F2. Ini dari penjelasan yang barusan saya jelaskan. P1, P2 itu sama dengan gaya luar, dan F1 dan F2 adalah gaya dalam. Nah, itu penjelasan tentang perbedaan antara gaya dalam dan gaya luar. Kalau ada pertanyaan bisa langsung cut saja, bisa lewat chat ataupun bisa langsung dibuka, di unmute dulu, buka mikrofonnya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, yang berikutnya kita tinggalkan gaya. Kita sudah mengenal gaya, apa itu gaya, jenis-jenis gaya itu apa saja Anda udah tahu. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, besaran berikutnya adalah tegangan. Kalau kita berbicara tegangan, ini bisa dikatakan sebagai stres. Simbol dari tegangan macam-macam. Kalau Anda baca di buku mekanika teknik, macam-macam. Ada yang menyimbolkan S karena awalnya dari stres, ada yang menimbulkan torque. Ya, sementara kita sepakati dalam pembahasan mekanika teknik yang kita bicarakan, kita asumsikan tegangan itu adalah torque. Itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ya. Nah, sekarang apa itu tegangan? Tegangan definisikan, lihat di kalimat di bawahnya. Tegangan adalah intensitas gaya normal per satuan luas. Singkatnya adalah gaya per satuan luas. Itu adalah tegangan. Satuannya apa, Pak? Ada ditanya gitu. Satuan tegangan apa? Gaya itu misalnya Newton dalam satuan SI-nya. Luas itu dalam satuan SI meter pangkat 2. Jadi Newton per meter pangkat 2. Itu biasanya yang dinamakan dengan Pascal. Jadi kalau Anda dengar Pascal, itu adalah Newton per meter pangkat 2. Biasanya satuan dari tegangan. Nah, sekarang saya ingin menurunkan persamaan untuk tegangan. Saya punya balok nih. Ya, saya punya balok seperti ini. Nah, ini balok. Baru saya katakan balok. Karena penampangnya segi 4. Jadi batang yang berbentuk balok. Balok ini memiliki sisi kanan, sisinya itu penampangnya A, B, C, D. Dan saya tarik dengan gaya luar P. Ya, kemudian saya potong di sini. Ini ditarik lagi untuk mengimbangi gaya luar ini, saya tarik dengan F. Tapi saya potong. Ini potongannya hanya segini gitu. Saya dari balok ini saya potong segini. Penampangnya masih A, B, C, D. Kemudian saya buat irisan dari potongan ini, saya buat irisan yang warna oranye nih. Ini ada irisan yang warna oranye. Nah, irisan yang warna oranye ini luasnya adalah DA. Anda tahu kan kalau saya tuliskan D di depannya, kalau dituliskan D ini adalah parsialnya, potong bagiannya gitu. Kalau keseluruhan penampang ini luasnya adalah A. Kalau hanya segini adalah DA. Itu yang mohon diperhatikan. Nah, sekarang ini adalah luasnya DA dari irisan ini. Kemudian saya gaya dalam. Ya kan harus ditarik, ini dia gaya luarnya, ini ditarik dengan gaya dalam ke sini. Nah, besarnya gaya dalam di sini saya tulis DF. Kenapa Pak bukan F? Karena gaya dalam ini ditarik hanya untuk luas DA ini. Ini kan luasnya DA, berarti untuk menarik ke sini ada DF. Kalau keseluruhan penampang ini adalah F. Itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ini karena bagian saja, ini bagian hanya untuk irisan penampang ini DA, ini luas gayanya berarti DF. Ya. Nah, kemudian saya lanjut di sini. Ya, dari sini itu kita mau menghitung tegangan. Bagaimana besar tegangannya? Tadi udah dijelaskan bahwa tegangan itu adalah gaya dibagi luas. Berarti adalah gayanya apa? DF dibagi DA. Nah, itu yang dituliskan di sini. To sama dengan DF dibagi DA. Tapi ini hanya berlaku pada penampang ini. Ya. Nah, ini. Jadi DF dibagi DA. Kalau saya silangkan, kali silang berarti DF-nya sama dengan To kali DA. Ya, nah sekarang kita mau menghitung dari gambar ini kan baru hanya yang oranye saja. Saya mau menghitung keseluruhan penampang ini. Seluruh A, B, C, D. Berarti caranya gimana? Berarti luasnya dari 0 sampai ke A, gayanya dari 0 sampai ke P. Kenapa P? Satu penampang ini kan besarnya P. Itu baru dituliskan sekarang. Nah, persamaan ini kita integrasikan. Karena P-nya berubah kan gayanya. Integral dari 0 sampai P. Nah, ini ditulisnya ini. Dari sini yang berubah apanya? A-nya. Ketika F-nya berubah dari 0 sampai P, maka luasnya dari 0 sampai A. Jadi integral 0 ke A dA. Ini kita integralkan luas kiri luas kanan, hasilnya jadi P sama dengan To kali A, berarti To itu sama dengan P per A. Nah, itu maksudnya. Jadi tegangan itu sama dengan gaya dibagi
luas dari penjelasan gambar balok di sini. Ya, oke. Nah, sekarang saya lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ternyata tegangan itu jenisnya macam-macam. Salah satunya nanti kita bicarakan setelah ini. Ada yang namanya tegangan geser. Kalau tegangan geser itu bedanya gimana? Biasanya kalau kita sebut tegangan itu adalah to, tambah pakai kata di sini geser di bawahnya, itu berarti tegangan geser. Sama dengan gayanya dibagi luas. Nah, gayanya beda. Kalau untuk tegangan geser, nama gayanya adalah gaya geser. Ya, gaya geser namanya. Kalau gaya geser itu disimbolkan dengan V. Jadi tegangan geser sama dengan V per A. Ini akan dipakai nih terus-menerus nanti. Kalau mau menggambarkan gaya geser, Anda tulis V. V per A. Ya, itu hanya untuk tegangan geser. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan di slide berikutnya adalah terkait dengan tadi jenis-jenis, bentar ya. Nah, yang berikutnya slide di sini adalah saya mau menjelaskan jenis-jenis tegangan. Jenis-jenis tegangan kita bagi menurut arah gayanya. Ada tegangan tarik, ini, ada tegangan tekan, dan ada tegangan geser. Kalau tegangan tarik gimana? Sama dengan gaya tarik. Jadi ini baloknya ditarik ke kanan dan ditarik ke kiri. Ya, jadi tegangan tarik itu adalah kalau arah gayanya saling menjauh, itu namanya tegangan tarik. Jadi gayanya gaya tarik, tegangannya dikatakan tegangan tarik. Nah, kalau tegangan tekan atau tegangan desak, di sini ada yang salah nih. Harusnya arah gayanya, ini misalnya arah gayanya searah sumbu Y. Berarti di sini harusnya tanda panahnya masuk ke bawah. Ini yang ini gayanya harusnya tanda panahnya ke atas. Ini mohon dicoret ya. Ini salah, bukan ke sini. Kalau tegangan desak, tegangan tekan itu arah panahnya harus mendekat. Pak, kalau searah sumbu X, tegangan desaknya gimana? Ya sama, ini searah aja. Searah sumbu X, berarti nanti tanda panahnya gini. Ya, itu tegangan tekan. Jadi, kalau tegangan gimana? Kalau tegangan geser, di sini arah gayanya itu sejajar dengan bendanya. Ya, jadi kalau ini ada baloknya, nanti ini arah gayanya dari kiri, maka dia akan bergerak. Itu tegangan geser. Ya, arah gayanya sejajar. Jadi hanya arah ini menekan ke bendanya, kemudian dia bergeser. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, di sini untuk menjelaskan beda antara tegangan tarik, tegangan tekan, dan tegangan geser, ini dibuatnya seperti ini. Tegangan tarik dan tegangan tekan itu gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang persatuan luasnya. Sedangkan tegangan geser, gaya yang bekerja sejajar dengan bidang persatuan luasnya. Kalau Anda bingung, saya akan coba gambarkan. Ya, misalnya saya punya balok. Nah, ini baloknya. Saya gambarkan balok lagi, ya. Ini balok misalnya. Jadi balok ini adalah gambar baloknya. Oke. Kemudian saya beri gaya. Gayanya searah sumbu X. Nah, ini searah sumbu X gitu, ya. Gayanya gaya apa? Tarik hanya saling menjauh. Ya. Nah, kemudian saya mau ada fx ya. Ke sini fx juga kan, ya. Fx. Nah, kemudian saya mau menghitung tegangannya. Bagaimana besar tegangan pada balok ini yang diberi gaya tarik ini? Berarti namanya tegangan tarik. Kita tulis tegangan tarik itu to. Nggak usah pakai tarik, nggak usah. Kalau tegangan tarik dan tegangan tekan nggak usah dikasih tanda, langsung aja tegangan to sama dengan berapa. Tadi kan nilai tegangan itu adalah gaya dibagi luas. Berarti gayanya adalah Fx searah sumbu X, gaya yang searah sumbu X dibagi luas. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau gaya kan ini. Ya, ini kita pakai gayanya yang ini. Kalau luasnya yang mana nih untuk luasnya? Saya kasih lingkaran di sini. Luasnya yang mana? Tadi dijelaskan katanya gaya yang kerja ya tegak lurus dengan bidang persatuan luasnya. Luasnya yang mana? Nah, balok punya berapa sisi? Saya tanya ke Anda. Balok itu punya 6 sisi ya, sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri. Nah, sekarang kalau ditarik searah sumbu X, sisi yang tegak lurus terhadap gayanya,
pastinya adalah sisi yang ini saya arsir. Nah, sisi inilah yang tegak lurus terhadap gayanya, atau sisi mana? Kalau ini saya gambarkan 3 dimensi begini untuk baloknya, sisi sebelah kanan, sebelah kirinya juga. Ini sama. Nah, berarti luasnya yang dipakai di sini itu untuk menentukan tegangan tarik adalah Fx dibagi luas ini. Lebarnya dikalikan tingginya. Nah, itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Jadi tegangan tarik dan tegangan tekan itu harus tegak lurus terhadap bidangnya, gayanya itu. Pak, kalau tegangan tekan gimana? Kan sama dengan tegangan tarik tegak lurus. Iya, misalnya saya tekan kayak tadi. Nah, ini pakai gayanya itu searah sumbu Y. Tanda panahnya masuk. Terus dari
lurus. Ya, Anda bisa kelihatan ini seolah gambar balok ya. Oke. Nah, balok ini mohon diperhatikan oleh Anda. Kita sudah belajar tadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Misalnya saya tarik searah sumbu X. Ini ada gaya yang searah sumbu X ke sini. Tarik ke sini gitu ya. Dan ada gaya yang searah sumbu X ke sebelah kiri, ditarik ke sebelah kiri. Ini mohon maaf nggak lurus. Ya, saya beri di sini adalah fx ya. F di sini juga sama, yang ke kirinya f-nya ini adalah x. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, kemudian Anda tolong bayangkan, ketika saya berikan searah sumbu F di sini, satu arah gaya saja yang diberlakukan pada balok, maka yang terjadi apa? Kalau bendanya ini bersifat elastis, artinya mengalami perubahan. Maka akan apa yang terjadi? Maka sisi panjang ini, misalnya saya tuliskan panjang ini adalah P, gitu, ya. Panjangnya, kok ini nih panjang ini, pokoknya dari panjang ke sini ini adalah P, ini dihapus aja, coret ya. Panjang ini itu adalah P, gitu, panjangnya P. Ini akan gimana nih kalau kita tarik searah sumbu X? Dia bertambah panjang kan karena ditarik, ya. Nah artinya kalau ditarik searah sumbu X, ya dia akan memanjang searah sumbu X. Maka itu yang dinamakan dengan regangannya adalah regangan positif, yaitu berarti regangan yang searah sumbu X ini adalah masuk dalam regangan positif. Berarti dia searah gaya, jadi regangannya itu dia meregang searah gayanya, sejajar dengan gayanya. Itu yang dinamakan dengan positif. Ya, nah itu yang terjadi. Nah sekarang kalau Anda tarik searah sumbu X gini, gimana terhadap sisi lebar? Ini misalnya sisi lebarnya. Dan gimana terhadap sisi tebalnya? Kalau sisi lebar berarti searah sumbu Z kan? Kalau sisi tebal berarti searah sumbu Y. Ini gimana nih ketika ditarik ke sini? Ketika ditarik searah sumbu X, maka lebarnya akan gimana? Akan bertambah pendek sisi lebarnya ketika ditarik. Anda bisa bayangkan nggak? Ketika ditarik searah sumbu X, maka ini bertambah panjang, sedangkan sisi lebar dan tebalnya akan bertambah pendek. Maka yang searah L ini kan, ini disebutnya sumbu apa? Sumbu Z kan ya. Maka sumbu Z-nya dia akan mengalami pemendekan. Maka ini dikatakan mengalami regangan negatif ini. Ya, karena apa? Arah gayanya tegak lurus dengan dia mengalami regangan ini. Sama halnya dengan tebal. Tebal kan sumbu Y. Ya, kalau tebal di sini itu dia akan mengalami regangannya ditulis epsilon Y. Nah, ini epsilon Y. Ini sama epsilon Y ini akan negatif karena dia arah gayanya ini kan fx ini terhadap sumbu Y ini tegak lurus. Dia akan mengalami pemendekan. Jadi untuk benda yang mengalami gaya tarik seperti ini dan dia bersifat elastis, mengalami regangan, maka nanti dimensi akhirnya jadi gimana nih dimensi akhirnya? Berarti dimensi akhirnya itu P, kalau saya tulis P panjangnya sama dengan panjang awalnya gitu kan. Panjang awal misalnya P0 ditambah delta P. Bertambah panjang kan nanti setelah ditarik dengan gaya searah sumbu X. Sedangkan lebarnya gimana lebar? Lebar berarti sisi apa lebarnya? Lebar itu berarti sisi yang searah sumbu Z ya. Berarti ini adalah nanti L0 dikurangi karena dia mengalami pemendekan delta L. Ya. Sedangkan T-nya, Anda lihat tebalnya di sini, tebal dari balok itu searah sumbu Y. Ini mengalami pemendekan juga kalau ditarik seperti ini. Berarti T0-nya dikurangi dengan delta T. Nah, ini nanti dimensi akhir dari balok balok yang mengalami perubahan seperti ini. Ya, jadi sekarang Anda tahu sekarang yang dimaksud dengan regangan positif itu adalah regangan yang searah atau sejajar dengan arah gayanya, sedangkan regangan negatif yang tegak lurus terhadap arah gayanya. Satu sisi bertambah panjang, sisi yang lain bertambah pendek. Pertanyaan saya, untuk balok yang mengalami ini, volumenya berubah nggak? Volumenya berubah nggak? Volumenya tetap. Meskipun dimensinya mengalami perubahan. Panjangnya bertambah panjang, tapi lebar dan tebalnya bertambah pendek. Jadi untuk benda, dalam hal ini balok yang mengalami satu arah gaya tarik, yang searah sumbu X atau Y atau Z,
hanya ditarik searah sumbu saja, volumenya tetap tidak mengalami perubahan. Tapi yang berubah adalah dimensinya. Ya, itu yang mohon diperhatikan oleh Anda. Ya, mudah-mudahan mohon maaf kalau gambar-gambarnya tidak terlalu jelas karena saya susah untuk mengendalikannya. Ya, untuk membuat gambarnya di sini. Ya, nah sekarang kita lanjutkan lagi. Setelah kita berbicara regangan, berarti kita akan berbicara tentang Poisson ratio. Apa itu Poisson ratio? Nah, Poisson ratio itu biasanya disimbolkan dengan simbol huruf nu atau nu. Bisa seperti ini simbolnya. Ya. Apa sih definisinya? Definisinya itu adalah Poisson ratio itu hasil bagi antara regangan negatif dibagi regangan positif. Ya. Jadi regangan negatif dibagi regangan positif, itu Poisson ratio. Jadi kalau kembali ke gambar ini, sekarang, ke gambar ini nih yang tadi dijelaskan, regangan positifnya yang mana? Kalau ditarik searah sumbu X, Fx di sini ditarik, berarti regangan positifnya tadi apa? Epsilon X kan? Udah saya tuliskan tadi, karena dia meregang searah sumbu X, epsilon X positifnya. Negatifnya mana? Negatifnya adalah epsilon Z dan epsilon Y. Ya, karena dia tegak lurus. Jadi yang positifnya epsilon X, yang negatifnya epsilon Y dan epsilon Z. Maka Poisson rasionya jadi gimana nih? Saya tuliskan. Untuk kasus gambar ini, berarti Poisson rasionya misalnya saya tuliskan nu, saya simbolkan nu, Poisson rasionya sama dengan epsilon Y, ini kan negatifnya, dibagi regangan positifnya apa? Epsilon X. Atau sama dengan regangan negatifnya selain Y apa? Epsilon Z di sini dibagi epsilon positifnya adalah X. Nah itu. Ini untuk kasus yang seperti ini. Ya. Nah sekarang gimana kalau beda Pak? Ini supaya pengertian aja dari Anda gitu ya. Kalau beda gimana nih? Saya gambarkan di sini. Poisson rasionya misalnya. Saya beri penjelasan. Ini ada balok nih. Nah ini ada balok lagi. Saya gambarkan baloknya supaya nggak terhadap sumbu X saja. Aduh, mohon maaf gambarnya semakin jelek. Ya, ini baloknya misalnya. Saya beri balok itu adalah dengan gaya tariknya searah sumbu Y. Nah, kayak gini. Ditarik ke arah bawah dan atas. Ini kan Y. Nah, kalau seperti ini, dia regangan positifnya yang mana? Positifnya berarti epsilon Y. Ini yang ininya adalah Y itu positif. Negatifnya yang mana? Berarti searah sumbu X dan searah sumbu Z. Jadi kalau ditanya, Poisson rasionya gimana nih? Kalau untuk gaya balok yang diberi gaya seperti ini. Berarti adalah epsilon X untuk yang seperti ini. Negatifnya kan, regangan negatifnya dibagi epsilon Y. Y-nya positif. Atau sama dengan epsilon. Kalau yang seperti ini apa? Z. Yang ini kan negatifnya ya, ada dua. Z nih gitu ya, dibagi dengan epsilon Y. Nah ini untuk kasus gambar seperti ini. Ini Poisson rasionya. Kalau terhadap sumbu Z, berarti Anda pakai tarik gariknya ke sini. Gayanya ke depan dan ke belakang. Mana yang jadi positifnya? Searah Z-nya, negatifnya searah X dan Y. Tuh. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ternyata nilai Poisson ratio itu besarnya bergantung pada jenis bahan. Jadi jenis bahan itu mempengaruhi besarnya regangan. Benar nggak? Poisson rasionya beda-beda. Pak, kenapa Pak? Poisson ratio itu, regangan itu dipengaruhi oleh jenis bahan. Karena setiap bahan akan memiliki nilai elastisitas yang berbeda-beda. Jadi dia bisa meregang, dia bisa berubah dimensinya karena ada sifat elastis. Kalau nggak ada sifat elastis, nggak akan bisa berubah ketika ditarik atau didesak. Nah, makanya di slide berikutnya kita akan membicarakan tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu berbicara tentang sifat elastis dari suatu bahan. Ya, sekarang kita masuk ke hukum Hooke tentang sifat elastisitas ini. Ya, kita lihat sekarang. Bagaimana hukum Hooke ini tentang sifat elastisitas dari suatu bahan? Hukum Hooke ini adalah membandingkan antara besarnya tegangan. Jadi ini mohon maaf di grafik ini mohon dikoreksi nanti. Anda kan sudah download ya. Ini bukan tegangan maksimum. Ini saya coret. Jadi ordinatnya atau sumbu Y ini adalah sama dengan to tegangan. Sedangkan sumbu X-nya ini adalah regangan. Ya, kita membandingkan antara tegangan dan
regangan. Nah, kemudian nanti karakternya jadi seperti ini, dia lurus terus. Ya. 0 sampai titik P ini ditulis sebagai daerah proporsional. P sampai A di sini daerah elastis. Dari A sampai B ini masuk daerah pemuaian, dan di titik C ini adalah daerah putusnya. Ya. Nah, ini pada saat dia mencapai titik A, ini titik A ini disebut dengan titik elastisnya. Ini dinamakan baru yang di A di sini itu kita tuliskan tegangan. Nah, ini maksimum boleh kita tuliskan. Jadi sebenarnya tegangan maksimum itu adalah tegangan pada saat dia mencapai titik A. Mohon diperbaiki di gambarnya ya. Jadi kalau kurva ini itu adalah membandingkan antara tegangan dengan regangan pada saat mencapai titik A, ini dinamakan dengan tegangan maksimum. Nah, sekarang untuk menjelaskan kurva dari hukum Hooke ini, saya minta Anda membayangkan. Nah, kita membayangkan nih, Anda punya karet gelang. Yang paling mudah itu, kenapa Pak Roni membuat contohnya pakai karet gelang? Nggak mungkin kan besi atau menggunakan baja gitu ya. Karena baja atau besi itu nggak kuat kalau ditekan atau ditarik oleh tangan. Nah, saya makanya ingin supaya mengilustrasikannya mudah, Anda menggunakan karet gelang. Bisa dibayangkan Anda pakai karet gelang yang warnanya itu bisa hijau, merah, kuning gitu ya. Anda potong, satu karet gelang itu Anda potong. Berarti ketika dipotong jadi memanjang kan? Nah, Anda tolong bayangkan sekarang. Ujung karet gelang yang sudah dipotong itu, ujung kanannya Anda pegang, dan yang dipotong satunya lagi ujung kirinya dipegang. Dah. Kemudian Anda tarik karet gelang itu. Pakai tangan yang ujung kanan, ujung kiri dengan gaya yang sama. Ditarik. Maka apa yang terjadi? Maka karet itu akan meregang. Nah, ini contohnya. Ketika Anda beri gaya yang tertentu, misalnya segini. Ya, misalnya segini, maka saya tuliskan. Misalnya gayanya segini nih. Ya, maka dia akan meregangnya segimana? Segini. Dia akan meregang di sini. Tarik lagi dengan gaya yang sama, dibesarnya sama. Tarik lagi, maka dia akan meregang lagi segini. Tarik lagi, meregang lagi segitu. Terus, nah itu dari 0 sampai P, itu dinamakan daerah proporsional. Jadi ketika Anda tarik dengan gaya yang besarnya hampir sama, dia akan meregang dengan regangan yang hampir sama. Gitu. Dia linier nanti naiknya. Ini yang terjadi. Tapi sampai suatu saat. Nah, suatu saat, Anda tolong bayangkan, Anda pernah nggak menarik karet itu? Ditarik lagi dengan gaya yang sama, tapi kok sudah menambah regang panjangnya itu jadi berlebih. Jadi ditarik dengan gaya yang sama, tapi dia meregang lebih. Itu kan pernah dilakukan seperti itu, atau nanti Anda coba contoh dicoba di rumah. Tarik, tarik, tarik. Ketika ditarik dengan gaya yang sama, perbandingan yang sama, tapi dia meregangnya lebih. Nah, itu berarti masuknya di daerah P ke A ini. Ini masuknya daerah elastis. Berarti karet itu sudah mulai masuk ke zona elastis. Jadi pertambahan panjangnya sudah sekian kali lipatnya, ditambah dengan gaya sekian, dia akan bertambah panjangnya sekian lipatnya. Ya, dari P ke A itu yang kalau udah seperti itu. Nah, kemudian Anda tarik lagi. Sudah tadi bertambah, meregangnya sudah jadi bertambah lebih besar, Anda tarik lagi. Maka yang terjadi biasanya apa pada karetnya? Yang warnanya merah berubah menjadi putih. Yang warnanya hijau berubah jadi putih, kuning jadi putih. Nah, itu artinya dia sudah mulai masuk ke daerah AB ini, pemuaian. Kalau pemuaian itu artinya sudah hampir putus. Sehingga kalau ditarik lagi, sudah warnanya putih karet itu, maka yang terjadi adalah masuk ke titik putus. Nah, itu yang dijelaskan. Jadi gaya itu ditambah terus. Anda tarik, tarik, tarik terus itu, gaya yang Anda berikan itu selinier dengan ini, naik ke atas. Gaya itu berbanding lurus dengan tegangannya. Jadi ketika dinaikkan terus gayanya, Anda terus tegangannya dinaikkan, dia akan meregang terus. Tapi meregangnya kalau hanya di proporsional normal, tapi kalau di sini udah lebih, dan kalau dilakukan sampai sini, gayanya terus di sini, nah itu akan memuai dan akhirnya cepat putus. Itu yang terjadi. Itu yang bisa terjadi juga pada suatu benda yang terbuat dari suatu bahan tertentu. Kalau kita terus tambah bebannya, maka yang terjadi apa? Bukan putus, tapi patah. Tiba-tiba benda itu retak. Anda beri gaya atau beban yang berlebih. Nah, ini udah melebihi ini. Nah, titik elastis ini saya lingkari. Di titik A ini kan dikatakan titik elastis.
Nah, tegangannya itu dinamakan tegangan maksimum. Nah, ini baru yang benar. Ini tegangan maksimum itu adalah tegangan pada saat dia mencapai titik elastis di sini. Itu maksimum. Ini gayanya, tegangannya maksimum. Kenapa? Kalau kita beri gaya lagi, maka yang terjadi dia bisa patah. Ya, atau tadi putus. Nggak boleh kan terjadi seperti itu. Makanya dibatasi. Kita harus tahu bahan yang digunakan untuk suatu alat itu berapa tegangan maksimumnya. Nah, ini harus dicari. Tegangan maksimum itu adalah tegangan pada saat dia mencapai titik elastis. Carbon steel, stainless steel, besi, itu pasti memiliki tegangan maksimum yang berbeda-beda. Jadi ada yang baru di bawah, sudah mencapai tegangan maksimum, ada yang sampai ke atas, baru dia mencapai tegangan maksimumnya. Bergantung pada bendanya, jenis bahannya. Nah, itu yang dibicarakan oleh hukum Hooke tentang sifat elastisitas. Dan ini bergantung pada bahan. Ya, berarti kalau bergantung pada bahan, garis ini bisa gini, bisa juga gini. Ya, bisa juga gini, tergantung kemiringannya jadi beda-beda. Nah, sekarang kita lihat ini, kembali ke sini. Ini persamaan garis. Kita lihat dari 0 sampai P sampai titik A di sini, ini persamaan garis. Melalui titik 0, berarti kalau saya tuliskan, kalau persamaan garis yang melalui titik 0, saya ambil sumbu ini adalah sumbu Y, dan sumbu ini adalah sumbu X, maka tulisannya, persamaan garisnya ditulis gimana nih? Biasanya dituliskan gradien. Anda kalau membuat persamaan garis kan gradien X di sini. Jadi ini adalah persamaan garisnya dari 0 sampai A ini adalah Y sama dengan MX, karena melalui titik 0. M-nya apa? M-nya adalah gradien. Gradien itu bergantung pada apa? Kemiringan, slope. Jadi bisa, kalau ini miringnya gini garisnya, di titik 0-nya gini, atau ke sini, itu beda-beda. Berarti gradiennya akan berbeda-beda. Ya, berarti kalau ini bergantung pada bahan, berarti nilai ini dipengaruhi oleh bahan. Bisa sangat landai sekali gini garisnya, atau sangat curam gitu ke atas. Nah, ini beda-beda. Ini yang dipengaruhi ini. Nah, makanya ini biasanya di dalam hukum Hooke ini nilai M ini dipengaruhi oleh bahan. Nah, artinya kalau bahan berarti kita buat sekarang persamaannya. Y-nya itu diganti dengan apa? Y-nya dari persamaan ini adalah tau. Gitu kan? Sama dengan M-nya diganti gradiennya itu karena dipengaruhi oleh bahan, ini kita ganti dengan yang namanya E. Kemudian sumbu X-nya apa di sini? Sumbu X-nya kita tuliskan sebagai tegangan. Ini kan sama, tegangan sama dengan E kali, ini titik ya, E kali tegangannya. Ini adalah persamaannya. Dan E itu apa nih di sini? E itu adalah namanya modulus elastisitas atau modulus Young. Ya, itu yang dituliskan dari hukum Hooke. Nah, ini yang dituliskan di sini nih, ini. Ya, ini yang penjelasan tadi. Sampai batas tertentu, tegangan yang dialami bahan sebanding dengan regangan. Ini adalah proporsional dari 0 sampai dengan P. Maka persamaannya, tegangannya itu sama dengan E kali regangan. Ini yang tadi saya tuliskan. Di mana E ini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Yang besarnya bergantung pada jenis bahan. Ini mohon diperhatikan oleh Anda. Ketika saya pakai besi, ketika saya pakai stainless steel, ketika saya pakai carbon steel, ini nilai E-nya akan berbeda-beda, regangannya akan berbeda-beda, tegangan maksimumnya akan berbeda-beda. Ya, dan untuk perancangan suatu bahan, tegangan itu harus maksimum sampai titik elastisnya. Jadi ketika kita mau mendesain suatu alat dengan menggunakan suatu bahan tertentu, maka kita harus tahu yang namanya tegangan maksimumnya. Itu penting. Kalau kita mau mendesain suatu alat perpindahan panas, misalnya sel encub, selnya itu terbuat dari carbon steel, Anda cari dulu carbon steel itu memiliki tegangan maksimumnya berapa, sehingga nanti Anda kalau mau menghitungkan bebannya, tahu, oh berarti bebannya nggak boleh lebih dari sekian, kalau lebih dari sekian patah atau retak dan lain sebagainya. Itu kalau suatu alat itu retak, apalagi sampai dengan patah, berarti itu ada beban yang melebihi pada kondisi titik elastisnya. Nah, itu yang mohon diperhatikan. Jadi sekali lagi ketika mau mendesain, berarti harus kita sampai titik elastisnya atau sampai tegangan maksimumnya. Nah, itu dari hukum Hooke ya yang harus diperhatikan oleh Anda. Ya, nah sampai sini dulu ada yang mau dikomentari, ditanyakan sampai hukum Hooke, yaitu tentang sifat keelastisan dari suatu bahan. Silakan ada yang mau mengomentari, ada yang mau menanyakan, boleh lewat chat atau boleh langsung ditanyakan secara langsung, tinggal di unmute kan atau dibuka dulu mikrofonnya, silakan diaktifkan.
Kalau ada yang mau menanyakan, bisa lewat chat. Dari awal, tadi dari awal penjelasan, ada yang kurang jelas atau gimana? Silakan. Saya beri kesempatan dulu untuk Anda bertanya. Ada yang mau mengomentari? Nanti setelah ini, saya akan membuatkan untuk sampai hukum-huk ini, ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Silakan nanti Anda buka. Ini mengaplikasikan mulai dari gaya, tegangan, regangan, Poisson ratio sampai hukum-huk. Ada 3 soal yang harus Anda kerjakan. Ini aplikasi dari yang saya jelaskan sampai di sini. Ada 4 soal totalnya. 1 soal nanti setelah ini, yaitu tentang tegangan 3 dimensi. Sampai hukum-huk dulu. Dimengerti atau tidak? Cukup jelaskah atau tidak? Silakan kalau ada yang mau mengomentari. Cukup jelas? Tidak jelas? Anda harusnya sudah baca terlebih dahulu, sehingga ketika saya menjelaskan, ini hanya memahaminya lebih mudah. Ya, oke. Kalau tidak ada yang, ya silakan. Ayu mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak, Anda boleh memotong ketika saya menjelaskan ya. Nah, saya kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke penjelasan saya. Saya buka di sini. Ini judulnya tegangan 3 dimensi. Apa Pak yang akan dibicarakan tentang tegangan 3 dimensi di sini? Tadi saya sudah menjelaskan. Saya buka dulu ya. Mohon maaf, saya balik dulu ke slide di sini. Ya, atau yang di sini ya. Nah, ketika menjelaskan di sini, ini ada balok ditarik dengan satu gaya saja. Maka apa yang terjadi ketika balok ini ditarik searah satu gaya saja? Maka balok ini akan mengalami perubahan dimensi. Ya, tapi perubahan dimensinya tidak menyebabkan perubahan volume. Nah, itu kalau hanya satu gaya yang dilakukan. Ya, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau balok itu saya tarik dari semua sisinya. Saya tarik searah sumbu X, ke kanan ke kiri, saya tarik searah sumbu Y, ke atas dan ke bawah, saya tarik searah sumbu Z, ke belakang dan ke depan. Maka apa yang terjadi? Nah, ini yang dijelaskan di sini katanya. Suatu benda isotropik, artinya isotropik itu seperti balok tadi, mendapat gaya normal dari 3 arah gaya. Nah, ini kayak tadi, 3 arah gaya. Pak, ini kan tegangan, Pak, yang Bapak tuliskan. Ya, sebandinglah. Anda mau menuliskan TOEK, ya FX-nya juga sama aja. Ditulis aja FX, ini FX, FY, FY, FZ, FZ. Nanti akan setara dengan tegangan juga. Kan Anda bisa menghitung tegangan. Tegangan misalnya TOEK sama dengan FX-nya dibagi A. A-nya adalah sama dengan luas sisi ini. Kalau untuk TOY, berarti FY-nya dibagi dengan sisi atasnya. Sama aja. Ya. Nah, ini penjelasannya adalah katanya sehingga mengalami 3 jenis tegangan, TOX, TOY, dan TOZ. Karena ada 3 tegangan yang bekerja secara simultan, maka efek Poisson akan muncul secara bersama-sama. Jadi yang dikatakan simultan ini adalah ketika semua gayanya yang searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z itu adalah ditarik secara bersama-sama simultan. Katanya akan menimbulkan efek Poisson. Nah, apa yang terjadi sebenarnya kalau ditarik semuanya? Pertanyaannya gimana? Beda nggak dengan kalau hanya ditarik dengan satu? Hanya satu tadi, kalau ditarik dengan satu gaya saja kan dimensinya berubah, tapi volume tidak berubah. Satu sisi bertambah panjang, satu sisi lainnya bertambah pendek kan kalau hanya satu gaya. Nah kalau gini gimana yang terjadi? Kalau ditarik semuanya, dimensinya pasti berubah. Dimensi baloknya berubah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, volumenya berubah atau tidak? Volumenya berubah kalau di ini. Volumenya berubahnya ke arah mana? Kalau namanya berubah, bertambah kecilkah, bertambah besarkah? Kalau ditarik dari semua sisi seperti ini, sudah dipastikan bahwa volumenya akan bertambah besar. Ya. Nah, kemudian dimensinya gimana? Kalau tadi kan kalau ditarik searah sumbu X, panjangnya bertambah panjang, tapi sisi lainnya lebar dan tebalnya bertambah pendek. Nah, untuk kasus ini sisinya itu semuanya bertambah panjang. Nah, berarti kalau P-nya, P akhirnya sama dengan panjang awal di sini untuk yang kasus ini ya, ditambah dengan delta P. Jadi ada pertambahan panjang. Kemudian untuk L-nya gimana nih L-nya? L-nya berarti sama bertambah panjang juga. L0 di sini ditambah dengan ada pertambahan panjangnya juga delta L.
Untuk tebalnya gimana Pak? Tebalnya juga sama. Mohon maaf jadi miring ya. Ini T-nya sama dengan T0-nya sama. Ini juga ditambah lagi, bukan kurang. Di sini delta. Nah, itu delta T. Jadi semuanya bertambah panjang. Sisi panjang, sisi lebar, sisi tebalnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana menghitung delta P-nya? Anda masih ingat nggak dan tadi? Dengan persamaan Poisson? Karena di sini ada efek Poisson. Tapi saya lihat dulu ke persamaan regangannya. Anda masih ingat nggak kalau regangan terhadap sumbu X misalnya? Epsilon X sama dengan apa? Ini kan sisi panjang ya. Sisi panjangnya kalau terhadap sumbu X. Berarti di sini apa kalau yang sisi terhadap sumbu X? Berarti perubahan panjangnya delta P kan? Ya, dibagi apa? Delta P-nya dibagi P0. Nah, ini. Epsilon X sama dengan delta P dibagi P0. Berarti delta P-nya sama dengan berapa? Di delta P-nya sini sama dengan adalah P0 dikali Epsilon X. Gitu kan? Ya, jadi kita mau menghitung delta P di sini, itu dari sini, P0 kali Epsilon X. Hal yang sama Anda hitung nanti delta L. Anda hitung delta. Tapi kalau kita menghitung delta L, kita butuh apa? Kita butuh, kalau untuk menghitung delta L, kita butuh yang namanya Epsilon Z. Kalau mau menghitung delta T, ini kan T itu tebal. Berarti kita butuh Epsilon Y. Nah, berarti kalau gitu, Epsilon X, Epsilon Z, dan Epsilon Y itu harus dicari dulu. Kalau kita mau menentukan dimensi akhirnya dari benda yang ditarik secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana menghitung Epsilon X, Y, dan Z-nya? Nggak mudah. Karena, Anda tolong dilihat, ketika ditarik searah sumbu X, dia meregang searah sumbu X bertambah panjang. Tapi karena ditarik oleh Y dan Z, maka akan berkurang lagi ketika meregangnya bertambah, dia akan memendek lagi. Jadi bertambah panjangnya itu akan dikurangi dengan akibat pemendekan oleh gaya yang terhadap sumbu X dan searah sumbu Z. Nah, sekarang kita akan mencari berapa besar sumbu epsilon X, epsilon Y, dan epsilon Z untuk benda yang mengalami seperti ini. Nah, itu jadi pertanyaannya. Kita akan menghitung regangan total terhadap sumbu X, Y, dan Z untuk benda yang mengalami tegangan 3 dimensi seperti ini. Nah, ini kita jawab dengan slide berikutnya. Kita lihat sekarang. Ya, ketika kita tarik searah sumbu X, berarti kalau searah sumbu X ditarik ini. Maka apa yang terjadi ketika ditarik searah sumbu X? Dia akan mengalami regangan positif kan? Searah sumbu X-nya, tapi dia akan mengalami menyebabkan regangan negatif terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu Z. Nah, itu yang dimaksud di sini. Jadi ketika diberlakukan gaya yang searah sumbu X atau tegangan searah sumbu X, maka akan mengalami regangan ekspansi. Itu positif ya tadi. Searah sumbu X ditulis epsilon XX. Epsilon X karena pengaruh gaya searah sumbu X. Dan mengakibatkan regangan negatif. Searah sumbu apa kalau ditarik searah sumbu X? Negatifnya berarti untuk sumbu yang lain kan, Z dan Y. Saya tuliskan epsilon YX, epsilon ZX. Nah, kenapa Pak ditulis ada X-nya di belakangnya? Karena X di belakangnya itu seolah-olah dipengaruhi oleh gaya X atau tegangan X. Ya. Nah, sekarang kalau tegangan kalau gayanya itu gaya yang searah sumbu Y, atau Y. Berarti kalau digambar kita balik ke sini, nah ini ditarik ke sini, maka akan jadi apa? Mengalami regangan positifnya kan bertambah panjang searah sumbu Y, tapi bertambah pendek negatifnya untuk X dan Z. Yang dimaksud di sini. Jadi ketika diberlakukan searah sumbu Y, maka dia akan mengalami regangan ekspansi atau positif searah sumbu Y. Jadi epsilon YY. Yang positifnya, negatifnya berarti epsilon terhadap sumbu X dan Z ya, epsilon XY dan epsilon ZY. Ini pengaruh yang belakang Y-nya itu pengaruh sumbunya. Sama dengan ini X. Ya, hal yang sama terjadi untuk yang TOZ atau gaya yang searah sumbu Z. Menyebabkan apa? Regangan ekspansi searah sumbu Z. Jadi yang positifnya searah sumbu Z. Epsilon ZZ. Negatifnya berarti terhadap sumbu X dan Y. Epsilon XZ dan epsilon YZ. Nah itu. Nah baru dari sini kan tadi kita semangatnya mau apa nih? Dari sini itu mau menghitung total kan? Epsilon X, epsilon Y, dan epsilon Z totalnya gimana? Dijumlahkan. Dari epsilon X-nya itu dari satu sisi yang mengalami kemanjangan, tapi dari satu sisi lagi karena pendek gitu ya. Berarti di sini nanti kita menuliskannya adalah untuk regangan total itu adalah epsilon X
sama dengan epsilon XX ditambah epsilon XY, ini yang terhadap X semua di depannya. Kemudian epsilon Y ini yang diakibatkan oleh sumbu Y, disamakan, ditotalkan. Dan yang terhadap sumbu Z di sini ditotalkan juga yang terhadap sumbu Z-nya. Ya, positif, negatif, negatif, dijumlahkan semua, bukan dikurangi, dijumlahkan. Nah, ini berarti kita kalau sudah dapat epsilon X ini, Y dan Z-nya, baru nanti kita bisa menghitung. Ini kalau udah dapat ini, misalnya sisi panjangnya ya tinggal dapat aja, berarti delta P-nya sama dengan kan P0 kali epsilon X. Epsilonnya udah tahu, berarti delta P-nya tahu, karena P0-nya kan dimensi awal, panjang awalnya udah tahu. Berarti panjang akhirnya udah tahu, P0 ditambah delta P-nya dari sini. Jadi kuncinya kita mencari epsilon X, Y, dan Z. Nah sekarang untuk mencari epsilon X, Y, dan Z-nya beda, nggak gampang. Kita kan pakai persamaan ini nih, ya epsilon X, Y, dan Z-nya pakai persamaan ini. Sekarang bisa dihitung nggak? Ini nggak bisa. Ini harus yang heterogen, yang masih seperti ini, ada sumbu X, Y-nya gitu, ada X, Z-nya kayak gini. Ya, ini yang heterogennya ada berapa di sini yang heterogennya? Ada 6 ya, ada 6 yang heterogen, ini nggak bisa, harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya, kita buat ini apa? Kita buat dulu Poisson ratio-nya dari sini dulu. Nah, saya ingin ajak Anda ke sini dulu. Nah, ini kan dari yang menyebabkan sumbu X ini, menyebabkan regangan positif searah sumbu X, epsilon XX. Ini negatifnya. Nah, berarti dari sini kita bisa membuat Poisson ratio-nya. Dari sini aja. Dari sini itu Poisson ratio-nya gimana? Poisson ratio itu tadi apa sih? Poisson ratio itu sama dengan apa? Regangan negatif dibagi regangan positif. Berarti regangan negatifnya kan ini. Itu dituliskan. Regangan negatifnya epsilon. Di sini adalah YX gitu. Dibagi dengan epsilon XX. Nah, ini XX. Itu adalah Poisson pertama, Poisson rasio pertama. Ini dibagi ini. Atau sama dengan kan sama. Kita bisa tulis ini dibagi ini kan, berarti epsilon apa di sini? ZX gitu ya. ZX dibagi dengan epsilon positifnya adalah XX. Nah, Anda buat di sini. Tuh. Jadi ada dua. Setiap pengaruh dari sumbu ini, Poisson rasionya ada dua. Negatifnya kan ada dua. Ini dibagi ini dibagi ini. Nah, selanjutnya nanti yang X, Y juga sama. Berarti nanti Poisson rasionya ada dua juga. Ini dibagi ini dibagi ini. Yang Z juga sama. Ya. Nah, sekarang dari persamaan ini. Nah, ini dari yang berarti ada berapa Poisson rasio? Ini kan ada X, Y, dan Z. Masing-masing terhadap X itu ada dua Poisson rasionya. Negatif terhadap positifnya. Berarti ada berapa Poisson rasionya? Ada 6 kan? 2 di sini, 2 di sini. Kemudian 2 dari Z ini. Membandingkan ini terhadap ini dengan ini. Nah, ini yang dituliskan di sini. Poisson rasionya. Ya, terhadap sumbu X, ini nilai Poisson rasionya. Loh, Pak, ini kok sigma, Pak? Nah, saya minta Anda ini diabaikan, ini dirubah, bukan sigma. Ini mohon maaf salah, belum saya koreksi. Ini harusnya adalah tulisannya epsilon. Ini semua diganti. Dan ini sama dengan nih di sini. Itu nanti dikoreksi dari handout Anda. Ini harusnya sama dengan Poisson ratio sama dengan epsilon ZX dibagi epsilon XX dan seterusnya. Ya. Nah, ini kok Pak ada 6? Iya, tadi ada 1, 2. Ini untuk yang sumbu X tadi kan yang YX dibagi XX gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. YX dibagi XX, ini kan udah dituliskan. Nah, ini YX dibagi XX, satu lagi ZX dibagi XX. Nah, udah dituliskan di sini. Oh, YX dibagi X, ZX dibagi XX. Untuk yang Y-nya ini negatifnya dibagi positifnya, negatif dibagi ada 6. Nah, dari persamaan ini kita buat sekarang satu persatu itu misalnya untuk yang persamaan ini nih. Nih. Ini bisa saya buat karena kita butuh yang heterogennya. Berarti yang butuh yang bedanya epsilon YX. Berarti dari persamaan ini adalah epsilon YX-nya. Tolong dilihat epsilon YX-nya. YX gitu ya. Sama dengan apa dari persamaan ini? Adalah sama dengan Poisson rasionya dikali epsilon XX. Jadi ini adalah Poisson rasionya dikalikan epsilon XX gitu. Ya. Oke. Kemudian epsilon ZX ini sama dengan apa? Poisson ratio dikali epsilon XX. Kemudian XY di sini sama dengan Poisson ratio kali epsilon YY dan seterusnya. Nah, nanti kita ganti epsilon YX ini kita substitusikan ke persamaan 1.
Nah, ini ganti nih. X Y di sini diganti dengan apa nih? X Y. Kita lihat X Y. X Y yang mana? X Y ini nih. Ini X Y. Berarti adalah diganti dengan Poisson rasionya dikali epsilon Y. Baru nanti kita substitusikan. Ganti ini ke sini. XZ. Nah, XZ dari mana? XZ, lihat XZ mana? XZ, XZ, XZ. Nah, ini. Berarti diganti Poisson rasio kali epsilon ZZ. Ini nanti diganti ke sini. Jadi artinya nanti akan ada substitusi ya dari persamaan 2, artinya persamaan 2 itu ini ke persamaan 1. Ini diganti yang heterogen yang 6 ini diganti dari sini. Ya, hasilnya dari substitusi itu ini diganti juga nih. Ini bukan sigma. Semua yang ada tulisan sigma Anda ganti dengan epsilon. Ini mohon maaf, dari tulisan ini salah. Ini harusnya semua epsilon. Hasil substitusi 2 ke 1 jadinya gini. Jadi epsilon X sama dengan epsilon X ditambah Poisson rasio nu kali epsilon YY ditambah Poisson rasio kali epsilon ZZ dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang ini ada lagi yang heterogen nggak? Nggak kan? Ini XX, YY, ZZ, XX, YY dan semuanya sudah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, udah bisa dihitung nggak? Masih bisa, belum bisa dihitung karena di sini ada epsilon XX-nya, YY-nya dan ZZ-nya. Sekarang gimana untuk menghitung XX, YY dan ZZ dari besaran-besaran yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam hukum Hooke. Anda masih ingat tadi dengan hukum Hooke? Hukum Hooke itu apa sih tadi itu? Kalau kita ulang lagi, hukum Hooke itu kan membandingkan antara tegangan kan itu ya, sama dengan tadi itu adalah modulus elastisitasnya gitu ya, dikalikan dengan besarnya, ini harusnya dikalikan dengan regangan. Tegangan sama dengan modulus elastisitas kali regangan. Kita butuh ininya regangannya. Berarti regangan sama dengan apa? Dari hukum Hooke itu regangan sama dengan gitu kan? Ya, tegangannya dibagi dengan modulus elastisitas. Nah, sekarang kalau saya mau menghitung di sini regangannya terhadap sumbu X akibat X, XX gitu, berarti sama dengan tau X-nya dibagi ini. Kalau YY berarti tau Y-nya dibagi E. Kalau Z, ZZ-nya dibagi E. Nah, ini yang sudah dituliskan ada 1, 2, 3. Kalau sudah dapat seperti ini, kita gantikan sekarang ini dengan ini. Di sini kan sama, berarti ini dimasukkan nanti ke sini. Ya, hal yang sama untuk YY-nya, nanti ini adalah yang ini dimasukkan ke sini. Ya, yang ZZ-nya juga sama, ini nanti dimasukkan ke sini. Dan seterusnya, ini kan ada 3 persamaan. Nah, ini disubstitusi lagi dari persamaan 4 ke persamaan yang 3 ini. Maka hasilnya jadi gimana nih hasilnya? Hasilnya jadi ini. Ini pakai epsilon ya, mohon maaf, ini harusnya epsilon. Ini adalah epsilon, bukan sigma. Ini sigmanya dicoret semua. Ya, harusnya yang benar adalah epsilon gitu. Ini epsilon supaya Anda tahu ya, sama dengan epsilon X sama dengan 1/E kali tau X ditambah nu kali tau Y tambah tau Z. Ini bisa dicari nggak? Modulus elastisitas kan E-nya sudah tahu, tau X-nya, tau Y, tau Z bisa dihitung kan dengan gaya dan luas, Poisson rasio pasti diketahui bergantung pada materialnya. Ini mohon dikoreksi nih. Ini bukan tau Z. Ini harusnya adalah ini salah nih, bukan tau Z, bukan tau Y, tapi harusnya adalah tau X. Itu mohon dikoreksi, itu salah. Jadi Anda di catatan Anda itu ini salah, harusnya X. Ini kan X semua. Ya, ini baru di sini Y-nya semua, Z-nya semua. Berarti besaran apa untuk menghitung X itu kita butuh besaran modulus elastisitas, butuh Poisson rasio, dan butuh tau X, tau Y, dan tau Z untuk menghitung besarnya epsilon X, Y, dan Z untuk tegangan 3 dimensi. Nah, ketika kita selesai, ya, bisa menentukan epsilon X, Y, dan Z dengan persamaan ini, berarti kita balik lagi ke sini. Tadi. Nah, berarti kita bisa menghitung apa? P, L, dan T akhir. Yaitu berarti kita bisa menghitung delta P, delta L, dan delta T dengan persamaan tadi. Bahwa delta P sama dengan P0 kali epsilon X. Epsilon X-nya udah tahu. Nanti untuk yang Z juga tahu. Y-nya udah tahu kan bisa menghitung delta L, delta T-nya juga. Ya, itu caranya untuk menghitung perubahan kalau kita berikan tegangannya 3 dimensi. Jadi yang tegangan 3 dimensi nggak bisa langsung seperti kalau hanya kita tarik hanya dari satu sisi saja. Ya, oke. Sampai sini dulu.
sampai tadi ada pertanyaan atau ada yang ditanyakan. Kita akan selesai pukul 5, berarti masih punya waktu sekitar 30 menit. Untuk saya jelaskan ke yang berikutnya, tinggal 3 slide lagi, jadi nggak akan sampai pukul 5 nih. Nanti yang berikutnya dilatasi. Sampai tadi dulu, mencari epsilon X, Y, dan Z untuk tegangan 3 dimensi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang tidak mengerti? Anda harus ditanyakan kalau ada yang tidak mengerti. Saya balik lagi nanti menjelaskannya. Ada pertanyaan atau tidak? Boleh di chat, boleh langsung. Silakan. Cukup mengerti atau tidak? Mohon maaf kalau oret-oretannya kurang begitu jelas. Mohon dimaklumi. Ada pertanyaan? Anda nanti boleh berdiskusi di forum ya. Nanti mulai pukul 6 dan seterusnya di hari-hari berikutnya sampai kuliah minggu depan, itu Anda boleh di forum lewat chat atau mau pakai melampirkan apa, boleh di-share dilampirkan lampiran-lampirannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Amalai di sini lagi menulis chat. Saya tunggu dulu ya sebelum saya menjelaskan dilatasi. Yang lainnya silakan mau langsung pakai mikrofonnya, boleh di-unmute dulu kalau mau langsung bicara. Silakan. Ada yang chat? Mau di chat dulu boleh. Saya tunggu dulu ya. Ini ada yang lagi mau menuliskan. Apakah bertanya atau gimana? Silakan. Ada yang Pak izin bertanya. Untuk Poisson ratio untuk setiap sumbunya berarti besarnya sama. Ini pertanyaan Amalai. Pak, untuk Poisson ratio untuk setiap sumbunya berarti besarnya sama. Jawabannya belum tentu sama. Nah, saya balik lagi. Saya balik lagi ke slide di sini. Untuk Poisson ratio. Nah, tadi kan menghitung Poisson ratio nih. Ini pertanyaan Amalai itu ya. Di sini lihat. Ini kan terhadap sumbu X. Kalau ini terhadap sumbu Y. Artinya kita tarik searah sumbu X-nya. Berarti to X atau Fx-nya. Dan satu lagi nanti terhadap sumbu Z. Ini besar Poisson rasionya kan kalau terhadap sumbu X, ini kan Poisson rasionya. Negatifnya dibagi ini. Negatifnya dibagi ini. Nanti kalau untuk yang di sini, Poisson rasio yang di sini, kita membandingkannya gimana? Yang negatifnya berarti epsilon XY. Ini kan ada 2 juga. Ya, dibagi dengan epsilon Y-nya. Kemudian epsilon ini dibagi dengan ininya. Nah, besaran ini nggak sama untuk setiap sumbunya. Jadi bisa berbeda. Jadi jawabannya saya jawab aja Amalai. Di situ berbeda untuk setiap sumbunya. Nilai Poisson rasionya kalau dihitung dengan membandingkan antara regangan negatif terhadap regangan positifnya berbeda. Namun, nah ini mohon diperhatikan oleh Anda. Ini mungkin yang membingungkan oleh sorry. Tadi itu Anda menyampaikan, mohon maaf ini ada saya salah menjawab mungkin. Pak izin bertanya, jadi untuk Poisson ratio untuk setiap sumbunya berarti besarnya sama. Nah, nilai Poisson ratio itu dipengaruhi oleh besarnya regangan di setiap sumbunya, regangan negatif dan positif di setiap sumbunya. Jadi beda di sini. Tapi ini mohon maaf nih, ini salah saya menjawabnya. Tapi nilai Poisson rasionya akan sama. Betul jawaban Amalai di sini. Jadi pertanyaannya itu, Pak, sama nggak untuk setiap sumbunya? Jawabannya sama, tapi perbandingan antara regangan negatif terhadap positif di setiap sumbunya itu bisa berbeda-beda karena dipengaruhi oleh nilai regangannya. Regangan negatif dan regangan positifnya. Tapi kalau nilai Poisson rasionya ini sama. Karena nilai Poisson rasio itu hanya dipengaruhi oleh jenis bahan. Ini mohon diperhatikan. Jadi kalau terhadap sumbu X, Y, dan Z nilai Poisson rasionya betul. Pak, sama atau tidak jawabannya? Jawabannya sama. Karena nilai Poisson rasio itu hanya dipengaruhi oleh jenis material. Ketika saya menggunakan baja, ketika saya menggunakan stainless steel, itu beda Poisson rasionya. Untuk baja sekian, 0,3 misalnya. Untuk stainless steel 0,25. Ya, untuk bahan yang lain misalnya 0,2. Itu tetap nggak berubah. Tapi nanti kalau dibandingkan terhadap nilai regangan negatif terhadap positifnya pasti akan berbeda-beda, tapi akan menghasilkan nilai Poisson rasio yang sama. Jadi itu, mohon maaf tadi ada kekeliruan dari saya pertama menjawabnya. Jadi jawabannya Amalai sama. Ya, Poisson rasio itu untuk bahan yang sama, hati-hati. Jadi kalau bahannya sama dari balok itu ditarik dari semua sumbu, nilai Poisson rasionya tetap sama. Tapi ketika bahannya diganti, maka nilai Poisson rasionya berbeda.
Tapi bukan berarti nanti akan menghasilkan nilai regangan yang sama gitu ya, tapi akan menghasilkan nilai regangan yang tentunya berbeda, tapi dengan menghasilkan Poisson rasionya yang sama untuk setiap bahan yang dipakai. Itu ya. Sudah bisa terjawab, Amalai? Jadi sama jawabannya betul untuk setiap sumbunya, karena nilai Poisson ratio itu hanya dipengaruhi oleh suatu bahan, jenis bahannya. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya lanjutkan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang lain? Jadi Poisson ratio atau modulus elastisitas, mohon didengarkan, Poisson ratio atau modulus elastisitas itu dipengaruhi oleh jenis bahan, sangat dipengaruhi oleh jenis bahan. Ketika bahan untuk suatu alatnya itu beda, maka nilai itu akan berbeda. Ya, oke, saya lanjutkan. Nanti boleh Anda bertanya setelah selesai saya menjelaskan ini. Ya, yang berikutnya adalah dilatasi. Mohon diperhatikan. Ini 3 slide terakhir yang saya sampaikan. Dilatasi. Anda pernah dengar nggak di matematik dilatasi itu apa? Dilatasi itu bisa diartikan sebagai pembesaran. Pembesarannya berapa kali? 2 kali kah? 3 kali kah? 4 kali kah? Nah, itu namanya pembesaran. Dilatasi itu. Pak, kenapa kita membahas dilatasi di dalam tegangan 3 dimensi? Tadi saya katakan ke Anda. Ketika suatu benda, dalam hal ini dicontohkan bendanya itu adalah balok, ditarik dari semua sisinya, dengan suatu gaya atau tegangan, maka yang terjadi apa? Akan terjadi perubahan dimensi sekaligus terjadi perubahan volume. Perubahan volumenya gimana? Bertambah besar. Tadi kan ditambah gitu. Ya, bertambah besar. Sehingga di sini akan dimensinya akan bertambah besar, otomatis volumenya juga akan bertambah besar. Berapa kalikah terjadi pembesarannya kalau dilihat dari volumenya misalnya. Nah, ini akan kita hitung dengan dilatasi. Jadi dilatasi itu pembesarannya berapa kali. Ya. Nah, untuk menurunkan berapa besar dilatasinya, ini saya akan menjelaskan dengan penjelasan seperti ini. Bila 3 tegangan bekerja secara simultan, maka akan terjadi perubahan volume. Nah, ini udah dijelaskan tadi. Volumenya akan mengalami perubahan. Ya, kalau dilakukan secara simultan 3 tegangan tadi. Ini udah dijelaskan tadi. Misalnya, nah ini penjelasan ini ke bawahnya, saya asumsikan dengan saya gambar lagi baloknya. Saya gambar balok lagi, ya. Ini baloknya. Ini balok seperti ini. Dimensi balok ini saya asumsikan, ini mohon Anda ikuti asumsi saya supaya mengikuti di sini. Saya asumsikan panjang ini adalah dx. Nah, ini panjangnya adalah dx, ya. Kemudian tebalnya, ini tebal yang searah sumbu y-nya tebal kan saya asumsikan dy. Dan lebarnya Anda lihat di sini. Lebar saya asumsikan dengan dz. Nah, lebar ini adalah dz. Jadi panjangnya dx, tebalnya dy, dan lebarnya adalah dz. Ya, maka volume dari balok ini gimana nih volume balok? Anda tahu kan volume balok itu? Panjang kali lebar kali tebalnya. Nah, berarti volumenya, ini volume awal nih. Volume dari ini itu adalah dx kali dy kali dz. Anda paham kan sampai sini? Kenapa volume ditulis dx, dy, dan dz? Karena diasumsikan panjangnya dx, ya, lebarnya dz, dan tebalnya dy. Maka volume awalnya dx kali dy kali dz. Nah, kemudian balok ini ditarik. Kayak tadi di gambar yang tadi di awal, ditarik searah sumbu X, ditarik searah sumbu Y, dan ditarik searah sumbu Z. Dari semua sisi itu ditarik. Maka yang terjadi apa? Ini akan mengalami perubahan dimensi. Nah, perubahan dimensinya ini otomatis akan menyebabkan juga perubahan volume. Nah, volume akhirnya katanya dituliskan. Setelah mengalami pergangan, maka volume dari baloknya jadi seperti ini. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, kenapa Pak bisa seperti ini? Nah, dijelaskanlah di bawah. Ini. Ya, penjelasannya saya contohkan gini. Misalnya, panjang akhir dari balok setelah ditarik itu adalah panjang akhirnya misalnya saya tulis P. Maka P itu sama dengan apa? Panjang awalnya dx kan? Itu kan ya, panjang awalnya dx ditambah dengan perubahan panjangnya. Perubahan panjangnya saya tulis dengan delta dx. Nah, ini delta dx. Jadi panjang ini setelah mengalami regangan itu adalah panjang awalnya dx ditambah delta dx. Nah, sekarang delta dx ini gimana? Delta dx itu Anda peroleh dari epsilon x, itu kan regangan searah sumbu x, sama dengan delta dx kan gitu ya, delta dx
dibagi dengan panjang awalnya. Panjang awalnya apa? dx. Nah, gitu. Berarti kalau gitu delta dx-nya apa? Delta dx-nya x gitu sama dengan apa? Delta x-nya epsilon x, kan ini dikali silang aja, epsilon x kali dx. Ini delta x-nya. Oke, kita udah dapat delta dx-nya sama dengan epsilon x kali dx. Nah, berarti ini kita substitusikan sekarang ke persamaan di sini. Berarti panjangnya jadi gimana panjangnya? Saya tulis panjang akhirnya sama dengan panjang awal kan gitu. Ya, dx, panjang awal itu dx. Ini kan ya, ditambah sekarang, ditambah gitu. Delta dx-nya ganti dengan ini. Yaitu apa? Epsilon x kali dx. Nah, gitu. Dah. Dia mengandung dx di sini, dx, dikeluarkan dx-nya. Nah, kita keluarkan dx-nya. dx kurung 1 ditambah epsilon x. Nah, ini. Sehingga, ini kurung ya. Sehingga satu panjang ini jadi dx kali 1 ditambah epsilon x. Itu setelah mengalami regangan. Nah, ini jawabannya nih. 1 plus epsilon x kali dx. Ini untuk sisi panjang akhirnya. Ini kan sama penjelasannya dengan yang barusan saya jelaskan. Jadi panjang awalnya dx. Perubahan panjangnya delta x epsilon x dx. Epsilon x kali dx kan tadi udah dijelaskan dari sini awalnya. Sehingga delta dx-nya sama dengan epsilon x kali dx ini. Maka panjang akhir adalah panjang awal dx kan ditambah dengan delta dx. Delta dx-nya Anda masukkan dari sini. Ini hasilnya jadi ini. Kemudian ini adalah sebagai, ini dipindahkan ke sini sebagai panjang awal. Nanti hal yang sama Anda hitung untuk sisi lebar dan sisi tinggi dan sisi lebarnya. Maka dapat ini. Nah, ini adalah volume akhirnya. Kemudian nanti dikalikan. Ini dapat volume akhir, ini volume awalnya. Nah, itu caranya. Ya. Oke. Nah, kemudian saya lanjut sekarang. Kita kan mau menghitung dilatasi atau pembesarannya. Ya, dilatasi atau pembesaran itu bisa dengan cara membandingkan volumenya. Perubahan volume dibagi volume awalnya. Jadi kita hitung dulu sekarang perubahan volume. Perubahan volume itu apa sih? Perubahan volume itu adalah menyelisihkan antara volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya ini nih, ini volume akhir kan? Dikurangi volume awalnya ini. Ya, hasilnya ini. Loh, Pak, kok delta P-nya volume akhir dikurangi volume awalnya jadi ini? Ini dari mana, Pak? Ini pasti jadi Anda bertanya. Padahal volume akhirnya ini, volume awalnya ini. Nah, ini Anda harusnya diuraikan terlebih dahulu. Karena saya nggak ada papan tulis di sini, biasanya saya uraikan. Ini volume akhir ini diuraikan. Cara menguraikannya gimana? Anda kalikan. Ini ke sini. Kemudian ini ke sini. Ini ke sini. Terus satu-satu dikalikan. Hasilnya dikalikan lagi masing-masing. Pastinya nanti Anda akan ada perkalian di hasilnya itu, ya. Akan ada hasilnya itu adalah misalnya epsilon x nanti itu dengan dikali epsilon y, ya. Atau epsilon y-nya dikali epsilon z gitu ya. Nanti itu dari hasil perkalian di sini. Atau epsilon x, epsilon y kali epsilon z, ada tiga-tiganya. Misalnya seperti itu. Nah, untuk perkalian epsilon dengan epsilon itu bisa dianggap sama dengan 0. Apalagi kalau epsilonnya dikalikannya itu 3 kali, epsilon x kali epsilon y kali epsilon z gitu 3 kali. Pasti hasilnya akan kecil. Kenapa Pak kecil? Mendekati 0. Kenapa? Karena nilai epsilon ini rendah. Biasanya 0, sekian. 0,0 sekian. Coba nanti Anda hitung. Kalau Anda ada contoh perhitungan, pasti regangan itu nilainya kecil. Regangan itu 0,0 sekian. Sekarang kalau 0,0 sekian dikali 0,0 sekian, hasilnya gimana? Jadi 0,000 sekian. Sehingga ini bisa dianggap, ya, kalau perkalian-perkalian seperti ini bisa dianggap, saya katakan mendekati 0. Nah, nanti dihilangkan, dicoret nanti. Ini kalau perkalian-perkalian seperti ini, dari sini dicoret. Hasilnya, kalau nanti Anda coba setelah ini di rumah, ya masing-masing, ini hasilnya jadi gini. Nah, ini yang tadi itu hasilnya jadi seperti ini. Saya lingkari ya, supaya jelas. Ini volume akhirnya itu jadi seperti ini. Tadi, nanti bisa dicoba. Kenapa bisa seperti ini? Ya, kemudian volume awalnya kan ini, dx kali dx kali dz. Udah dapat delta P-nya.
Nah, yang akan kita hitung di sini adalah pembesarannya. Pembesaran itu tidak lain adalah membandingkan antara perubahan volumenya terhadap volume awal. Itu sama dengan regangan. Jadi kita menghitung regangan nih di sini. Tapi regangan yang kita hitung adalah regangan volume, bukan panjang. Berarti kalau regangan itu membandingkan perubahan dibagi keadaan awal kan, ini adalah perubahan volume dibagi volume awal. Nah, ini delta P-nya, perubahan volumenya ini kan, kita pindahkan ke sini. Ini volume awalnya. Nanti kita coret hasilnya. Ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Ini jadi satu, gitu kan? Ya, ini dengan ini satu, nanti ini satunya dicoret, ini kan negatif. Ini dicoret dengan ini. Ya, maka hasilnya jadi gimana? Hasilnya jadi epsilon X ditambah epsilon Y ditambah epsilon Z. Ini hasilnya. Inilah yang dikatakan dengan epsilon X ditambah epsilon Y, epsilon Z itu, ini dikatakan regangan volume. Atau ini yang dikatakan dengan E kecil itu adalah koefisien dilatasinya. Jadi koefisien dilatasi itu adalah menjumlahkan antara regangan terhadap sumbu X, Y, dan Z. Ya, itu sama dengan pembesarannya, dilatasinya. Pak, saya bisa nggak Pak, kalau ada pertanyaan itu adalah, Pak bisa nggak saya itu mau menentukan E ini atau regangan volume ini, tapi saya menghitung dulu regangan epsilon X, Y, dan Z-nya. Tanpa menghitung ini bisa nggak? Bisa. Persamaan E atau koefisien dilatasi atau regangan volume ini, itu bisa dituliskan dengan persamaan yang di sini. Nah, ini. E di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, E sama dengan 1 ditambah 2 kali nu per E kali to X ditambah to Y ditambah to Z. Berarti di sini harus butuh apa? Butuh nilai Poisson ratio. Butuh nilai modulus elastisitas. Dan butuh kita hitung to X, to Y, dan to Z. Poisson ratio dan modulus elastisitas bisa diketahui dari jenis bahan yang kita pakai apa. To X, to Y, dan to Z bisa kita hitung kalau gaya dan luas penampang dari benda yang akan kita tinjau itu diketahui. Jadi udah, tanpa menghitung regangannya kita bisa menghitung pakai persamaan ini. Terserah, kalau Anda belum menghitung nilai regangannya dari masing-masing sumbu, bisa dihitung dengan seperti ini. Ya, itu kira-kira penjelasannya untuk menghitung pembesarannya atau dilatasinya atau koefisien dilatasinya. Ini materi tentang mekanika teknik 1, beres sampai tadi koefisien dilatasi di sini. Ya, dari awal tadi sampai akhir, saya akan mengeluarkan satu soal terkait dengan tegangan 3 dimensi. Anda menentukan dimensi akhir dari suatu balok. Ya, nanti dengan menggunakan persamaan-persamaan yang barusan saya jelaskan, dan 3 soal menjelaskan tentang penjelasan awal sampai hukum Hooke. Itu ada di tugas Anda nanti yang bisa dibuka nanti pukul 6. Baru bisa pukul 6. Saya batasi nanti pembukaannya pukul 6 dan Anda nanti lihat dikumpulkannya harus kapan, dan itu harus dalam format PDF nantinya. Dimasukkan lagi ke modelnya ya. Nanti mungkin akan saya koreksi dan itu merupakan nilai tugas. Beda lagi dengan kuis ya. Kalau kuis nanti di jam perkuliahan seperti ini. Misalnya saya ada waktu sisa setengah jam berikutnya, langsung kuis. Kerjakan, dikumpulkan saat itu 30 menit. Nah, itu kuis. Nanti mungkin di minggu-minggu berikutnya. Kalau sekarang kalau tugas kan sama dengan pekerjaan rumah. Itu bisa dikerjakan bisa 1 hari atau 2 hari. Untuk ini mungkin 2 hari kalau nggak salah saya memberi waktunya. Ya, oke. Kira-kira mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang jelas ini, masih tentang mekanika teknik awal, pengertian awal di sini sampai tegangan 3 dimensi tadi. Ya, ditutup dengan tadi koefisien dilatasi atau regangan volume. Ada yang mau dikomentari? Materi Anda bisa download ya sendiri. Ada di sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung atau lewat chat. Ada yang menuliskan chat, Radia di sini. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung kalau mau cepat. Tidak harus menulis chat kalau mau. Ya, nggak usah malu. Saya tunggu ya. Di sini masih ada waktu, mungkin sekitar 10-12 menitan lagi sebelum pukul 5. Ada yang mau dikomentari dulu? Saya masih nunggu dari Radia, pertanyaan Radia. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Pak izin bertanya, tadi di beberapa persamaan ada E, bisa dijelaskan kembali? Nah, oke. Makasih Radia, Anda sudah mau bertanya ya. Saya akan jelaskan sekalian untuk yang lain. Jadi pertanyaan Radia kan Anda bisa lihat di chat sama-sama. Dia menanyakan
Pak izin bertanya, tadi di beberapa persamaan ada E, bisa dijelaskan kembali gitu ya. Saya ambil contoh dulu aja ketika menghitung koefisien dilatasi, ini E. Koefisien dilatasi E ini bisa dihitung tanpa, kan bisa aja kita menghitung kalau sudah dapat regangan di masing-masing sumbunya, kita tinggal jumlahkan dapat E. Tapi E itu bisa kita hitung tanpa menghitung regangan. Dengan harus kita tahu Poisson ratio, E, TOX, TOI, dan TOJ. Nah pertanyaannya adalah E itu gimana di sini? Bisa dijelaskan nggak Pak tentang persamaan yang ada E-nya? Nah, E di sini ini adalah modulus elastisitas. Tadi saya jelaskan, nilai modulus elastisitas itu di hukum Hooke ini adalah bergantung pada jenis bahan. Apa kaitannya dengan bahan, Pak? Modulus elastisitas itu sesuai dengan namanya, elastisitas. Setiap bahan itu akan memiliki sifat elastisitas yang berbeda-beda. Misalnya kalau ekstrim, tadi Anda menggunakan karet. Karet pasti bahan karet itu memiliki elastisitasnya tinggi, modulus elastisitasnya besar dibandingkan dengan besi, pasti lebih kecil. Nah, itu. Jadi nilai E di sini sama dengan nilai Poisson ratio bergantung pada jenis bahan. Jadi ini biasanya nilai E ini akan diketahui. Kalau di buku fisika biasanya dituliskan modulus elastisitas itu sama dengan modulus Young. Anda pernah dengar? Ya, ini biasanya diketahui. Anda bisa cari sendiri di literatur, tapi kalau nanti di soal saya beritahukan baik nilai Poisson ratio maupun nilai modulus elastisitasnya, nilai E ya. Ini diketahui untuk di sini, makanya persamaan ini untuk menentukan E di sini bisa menggunakan persamaan ini kalau kita punya data E dan Poisson ratio-nya, dan ini bisa dihitung, bisa pakai ini. Ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada E kan tadi. Nah, E di sini untuk menentukan nilai regangan terhadap sumbu X atau regangan terhadap sumbu E atau Y atau regangan terhadap sumbu Z, ini ada E juga. Sama, ini pun modulus elastisitas biasanya diketahui atau bisa Anda cari sendiri. Ini bergantung pada bahan yang kita pakai. Alat yang akan kita hitung regangannya itu terbuat dari bahan apa? Nah, ini penting. Baru kita bisa mencari ini. Ya. Sama, tadi di persamaan sebelumnya juga ada E. Nah, di sini ini adalah dari hukum Hooke, yaitu terkait dengan modulus elastisitas. Jadi sifatnya ini akan sama dengan pertanyaan Amalai sebetulnya. Kalau kita bertanya, Pak, itu akan sama nggak? Tadi pertanyaannya ini cukup baik sebenarnya yang disampaikan Amalai. Pak, Poisson ratio itu akan sama ya Pak untuk nilainya setiap sumbu, untuk setiap sumbu? Betul, sama. Sama dengan E juga karena hanya dipengaruhi oleh suatu bahan. Biasanya saya nanti menuliskan di soal itu, diketahui suatu balok dengan nilai Poisson ratio dan modulus elastisitasnya sekian. Nah, itu berarti sudah fokus. Balok itu terbuat dari suatu bahan yang memiliki modulus elastisitas dan Poisson ratio-nya sekian. Kira-kira itu mungkin Radia jawabannya. Jadi kan pertanyaannya tentang E di beberapa persamaan. Ya, jelaskan kembali. Nah, itu kira-kira. Jadi E itu tetap pengertiannya adalah nilai modulus elastisitas, tentang nilai elastisitas dari suatu bahan yang sifatnya pasti setiap bahan memiliki karakter elastisitasnya berbeda-beda dan nilainya pun berbeda-beda. Bisa dengan ini dengan dituliskan dengan nilai E yang berbeda-beda. Kira-kira itu mungkin Radia, apakah bisa terjawab? Ya, atau teman-teman yang lainnya mau ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Cukup bisa terjawab nggak Radia? Atau yang lainnya mau bertanya? Sudah cukupkah? Ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Sebenarnya masih ada waktu di sini. Kurang lebih sekitar 8 menit. Sampai 10 menit lagi. Sampai ke pukul 5. Ada lagi yang ditanyakan? Anda boleh nanti di chat di forum ya. Kalau ada yang kurang jelas, tapi Anda harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Untuk mengevaluasi, Anda paham nggak memahami materi yang saya sampaikan hari ini? Ya, jadi saya menginginkan sambil Anda kalau ada yang mau bertanya, nunggu sambil ada yang kalau ada yang bertanya, ya. Untuk bahan minggu depan sudah saya keluarkan. Anda tolong dilihat untuk bahan minggu depan sudah saya keluarkan. Nah, harusnya Anda download dulu, pelajari. Sehingga ketika pikon, ini kan sinkronus ya, artinya pikon itu kita ketemu langsung. Ini saya sudah mudah menjelaskannya karena udah paham. Tinggal saya memberi tugas. Itu tugas itu sama dengan memberi materi. Ya, itu asinkronus. Nanti kalau tanya jawab tanpa pikon itu adalah kolaboratif. Jadi itu yang di forum. Boleh Anda mau bertanya nanti. Saya jawab.
Ya, itu jadi mohon nanti selalu dipersiapkan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada saya akhiri nih, ya. Kalau nggak ada saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya syukurkan, saya sampaikan dulu syukur alhamdulillah ya. Big Blue Button yang kita pakai hari ini, alhamdulillah lancar kelihatannya, ya. Tidak seperti minggu kemarin. Jadi catatannya memang Picon videonya harus di-off-kan. Kemarin saya nyoba dijalankan ternyata bermasalah. Satu itu, dan kelihatannya mungkin bebannya nggak terlalu besar untuk hari ini, ya, karena videonya ditutup. Dan yang kedua, mohon Anda setelah ini, nanti mulai dari pukul 6, Anda boleh membuka tugas. Kalau sekarang belum bisa, nanti pukul 6 boleh membuka tugas dan tolong dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ini kira-kira seperti itu, dan bahan untuk materi minggu depan, Mekanika Teknik 2, yaitu tentang sifat-sifat irisan penampang. Tolong di pelajari terlebih dahulu, nanti solusi dari jawaban-jawaban Anda akan disampaikan berikutnya. Bisa lewat forum. Saya akan share di forum. Ya, mungkin bisa juga nanti disampaikan di ketika Pikon di setengah jam Pikon kita membahas dulu tentang jawaban Anda tugas-tugasnya. Dan Anda harus siap suatu saat akan ada kuis. Artinya kalau kuis berarti di jam perkuliahan Anda akan langsung harus menjawab dan dikumpulkan di waktu tersebut juga. Ya, itu dulu. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, mohon jangan lupa absensinya diisi terlebih dahulu kalau yang belum mengisi absensinya. Kalau sudah nggak ada masalah, ya. Masih ada 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan kuliah sore ini. Kita akan lanjutkan di kuliah minggu depan dengan materi sifat-sifat irisan penampang yang materinya sudah saya sampaikan. Maksudnya file materinya sudah saya simpan dan Anda tinggal download. Ya, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan sore ini. Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, Anda boleh sekarang meninggalkan room ya terlebih dahulu. Jangan lupa absen. Silakan Anda boleh meninggalkan terlebih dahulu. Kita anggap selesai ya untuk pertemuannya. Oke, silakan kalau tidak ada yang ditanyakan Anda boleh keluar.